di suatu sekolah, saat pelajaran sejarah hampir berakhir. Baik anak-anak, demikianlah materi pelajaran sejarah hari ini. Sekarang, waktunya ibu beri kalian tugas yang dikerjakan di rumah untuk minggu depan. Apa kalian tahu lagu ini? Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Saya tahu, Bu. Itu adalah lagu waktu saya masih kanak-kanak. Oke, Caca. Nah, anak-anak, itu adalah lagu ditulis oleh Ibu Sud. Tugas kalian sekarang adalah coba pelajari dan telusuri literasi sejarah Indonesia. Apakah benar dulu masyarakat Indonesia memang benar orang-orang pelaut? Seperti yang ada pada lagu tersebut? Baik, Bu. Keesokan harinya, Sedang ngerjain tugas apa kamu, Caca? Kak Winda. Ini, Kak. Ngerjain tugas mata pelajaran sejarah. Disuruh menelusuri literasi sejarah Indonesia. Hubungannya tentang kepada nenek moyangku orang pelaut. Seperti lagu yang ditulis Bu Sud. Oh, wah, itu sangat ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara pada zaman dahulu dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Bahkan sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, orang-orang Nusantara sudah pandai berlaut. Bisa dilihat dari bukti sejarah adanya kapal-kapal bercadik yang sudah ada sejak Hindu dulu sebelum adanya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Coba saja kamu searching pada literasi yang membahas hal itu. Oke, Kak. Thanks. Besok sekalian coba aku diskusikan sama Edo dari kelas IPS lain. keesokan harinya lagi di sebuah kafe. Do, gimana tugas sejarahmu? Kamu udah baca dan menelusuri berapa banyak literasi? Lumayan banyak sih, Ca. Intinya memang wilayah geografis Nusantara memang wilayah kepulauan. Jadi ya pastilah kehebatan masyarakat wilayah kepulauan adalah berlaut. Ya, makanya benar juga dengan lagu nenek moyangku orang pelaut. Pada zaman praaksara, masyarakat Nusantara datang ke wilayah kepulauan ini, salah satunya melalui jalur laut menggunakan perahu-perahu bercadik. Dari situlah mulai berkembang hubungan dagang antar pulau. Hingga akhirnya mampu mendirikan kerajaan-kerajaan maritim yang bisa berjaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Iya, berdasarkan literasi yang aku baca seperti itu. Bahkan, budaya bahari dan kerajaan maritim masih berkembang hingga masa selanjutnya, masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, seperti kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Banten. Iya, Ca. Bahkan kemarin aku baca salah satu bukti kejayaan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Salah satunya adalah berdasarkan bukti catatan petualang Cina Ixing. Ixing mencatat bahwa Shilifoshi atau kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan besar di Asia Tenggara yang mempunyai benteng di kota raja. Armada lautnya sangat kuat. Guna memperkuat armada dalam mengamankan lalu lintas perdagangan melalui laut, Sriwijaya memanfaatkan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaannya yang kini disebut kekuatan pengganda. Iya, aku juga sempat baca kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Iya doh, nenek moyang bangsa Indonesia bahkan telah berlayar hingga ke pantai barat Afrika pada abad ke-9 Masehi untuk berdagang rempah-rempah, termasuk kayu manis loh. Hal itu ditemukan dalam berbagai literatur bahwa orang Yunani kuno sudah menggunakan kayu manis atau cinnamon sejak sebelum Masehi. Dan kayu manis hanya tumbuh di udara tropis di timur jauh.
yakni Kepulauan Indonesia. Wah, memang hebat ya nenek moyang kita. Jadi sejak dulu bangsa Nusantara memang bangsa yang besar. Seminggu kemudian, Setelah membaca literasi-literasi yang berhubungan dengan lagu nenek moyangku orang pelaut, bagaimana tanggapan kalian setelah mengetahui kejayaan maritim di masa lalu? saya Bu Wina. Saya mau memberikan tanggapan. Baik Caca, silakan tanggapannya. Jadi, lagu nenek moyangku orang pelaut itu benar adanya, Bu. Berdasarkan literasi-literasi yang saya baca, sejak zaman dahulu masyarakat Nusantara memang sudah pandai berlaut. Bahkan kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Nusantara karena kekuatan maritimnya, Bu. Kekuatan maritim kerajaan Majapahit tak lepas dari kekuatan armada lautnya yang banyak dan kuat. Serta kapal-kapal armada laut Majapahit juga sudah cukup maju, Bu, pada waktu itu. Kerajaan Majapahit sudah mampu membuat kapal-kapal berukuran besar yang beratnya bisa sampai 500 ton. Baik digunakan armada perang ataupun armada perdagangan. Dari fakta sejarah tersebut, saya tidak hanya tahu, Bu, tapi saya jadi sadar dan bangga dengan nenek moyang kita yang sudah mampu mengembangkan teknologi dan kebudayaan secanggih itu di zamannya. Sekaligus saya semakin memahami arti penting cinta tanah air bangsa Indonesia. Bahwa sejak dulu bangsa Indonesia bukan bangsa yang barbar, namun bangsa yang aktif, bijak, kuat, dan bangsa yang besar. Bagus Caca. Tanggapanmu sangat menarik. Jadi, jelas ya. Sejarah menjawab kenapa nenek moyangku orang pelaut. Seperti di lagu yang ditulis oleh Busut. Bagus sekali. Jika kalian dengan belajar sejarah, kalian bisa semakin bangga dengan bangsa Indonesia. Dan semakin cinta dengan tanah air dan bangsa ini. Tapi ingat, dengan rasa bangga dan cinta itu harus dibarengi dengan sikap dan perbuatan kalian. Dikutip dari situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Luas lautan Nusantara adalah 3,25 juta kilometer persegi dari total wilayah Indonesia, yaitu 7,81 juta kilometer. Sementara luas daratan adalah 2,01 juta kilometer persegi dan 2,55 juta kilometer persegi merupakan luas zona ekonomi eksklusif. Dengan wilayah yang cukup luas dan kaya ini, tentu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk melindungi dan menjaganya. Apalagi bangsa Indonesia menjadi bangsa maritim dan berbudaya bahari sejak dahulu kala hingga sekarang. Yang mana laut bukan hanya sekedar zona dan jalur perdagangan, tetapi juga merupakan berkah dan kekayaan yang harus kita syukuri dan kita jaga kelestarian. Jadi, kalian jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan mencemari laut. Oke? Baik, Bu.